Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Simak dan tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment. Well, kita akan bahas tentang yang pertama adalah pengertian to be. Yang kedua ada is, am, are, was, dan were. Pengertian to be dalam bahasa Inggris sebagai kata penghubung antara subjek dengan predikat. To be dalam bahasa Indonesia mempunyai arti adalah atau bahkan tidak memiliki makna apapun. To be dalam bahasa Inggris hanya digunakan untuk kata penghubung. To be yang pertama yaitu is. Dalam bahasa Inggris, is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Misalnya he yang berarti dia laki-laki, she dia perempuan, dan it yang merujuk pada kata benda. To be yang kedua yaitu am. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal. Ingat ya, orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja yaitu adalah I, yang dalam bahasa Indonesia berarti saya. To be yang ketiga yaitu adalah are. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, are ini bisa digunakan untuk dua macam sudut pandang. Di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita bisa mengenal subjek sebagai kata you yang berarti di dalam bahasa Indonesia kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita biasa mengenal subjek sebagai kata we, kita, dan they yang berarti mereka. Selanjutnya yaitu was. Ini bentuk past tense dari to be, is, dan am. Yang mana penjelasan dan penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris biasa digunakan pada 4 subjek yang berbeda seperti misalnya he, she, it, dan here yaitu were. Ini adalah bentuk past tense dari to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu were ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda seperti misalnya you, we, dan they. Dari beberapa penjelasan tadi, ini aku sudah rangkum. Jadi kita kenal subjek itu ada I, you, we, they, she, he, dan it. Kemudian to be itu ada present dan past. Yang mana I itu pasangannya am kalau di present, dan past itu was, you, we, they, present are, dan past itu ada were, she, he, it, present is, dan past itu ada was. Kita lanjut, penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Penggunaan sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda atau noun. Jadi ini ada formulanya atau rumusnya, yaitu subject plus to be plus noun. Noun tadi kata benda ya. Contohnya kalau dia to be-nya is. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. Kalau yang am, pasangannya adalah I. Berarti contohnya I am a teacher. Saya adalah seorang guru. I am a student misalnya. Kemudian we are students. Kita adalah dalam bahasa Inggris sebagai penghubung antara subjek dengan kata sifat atau adjektif. Rumusnya subject plus to be plus adjective. Contohnya he is smart, I am friendly, you are brave. Smart, friendly, and brave merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris. Next, penggunaan to be dalam bahasa Inggris sebagai penghubung antara subjek dengan kata keterangan atau adverb. Rumusnya subject plus to be plus adverb, bisa keterangan waktu, bisa juga keterangan tempat. Contoh kalimatnya, the dinner is at 7 p.m. They are at school, I am in the class. At 7 p.m. at school, in the class itu merupakan adverb. Ada keterangan waktu dan juga tempat. Penggunaan to be sebagai penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Rumusnya subject plus to be plus verb ditambah ing. Contohnya, he is watching television, they are singing a song, I'm studying English. Watching, singing, studying merupakan verb ing.
Well, sekian dulu pembelajaran bahasa Inggris kali ini, dan jangan lupa untuk tetap di-subscribe, like, and comment, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian bisa dapat video pembelajaran tentang bahasa Inggris dari aku yang lainnya.